Dalam kasus bobolnya data PDNS Surabaya, saling lempar kesalahan tampaknya masih terus berlanjut, Mas Dev. Buktinya Menko Polhukam bilang ada orang dalam yang salah password, user, bla bla bla, dan akan dibawa ke ranah pidana. Tadi kita sudah dengar itu tidak mungkin, tidak perlu ada orang dalam untuk bisa ransomware masuk. Jadi apakah Komisi 1 akan membiarkan ini terus terjadi nih, saling melempar kesalahan? Kemarin itu sempat sebenarnya waktu pas rapat dengan Kominfo BSSN kita mendorong untuk dibuat panja. Tapi mengingat masa tugas kita ya yang akan berakhir pada tanggal 30 September, waktu kerja panja ini tidak cukup. Nah, jadi akhirnya kita sepakati bahwa nanti dalam minggu depan akan kita undang kembali. Kalau misalnya waktunya nggak dapat, berarti kita masa sidang berikutnya karena minggu depan sudah mau reses, akan kita panggil kembali dan kita akan mintakan hasil progresnya sejauh mana. Langkah konkret yang harus dilakukan, memberikan apa? Tadi backup sampai 4 lapis kata Pak Menko Polhukam. Itu memang harus terjadi ya? Ya sebenarnya sih mesti dari kemarin-kemarin kan itu aturannya kan 321. Jadi ada tiga penyimpanan dan dua backup lagi dan itu satu mainframe utama. Itu sebenarnya yang sudah SOP standarnya di mana-mana gitu. Ya tadi kan disampaikan juga bahwa negara adidaya seperti Amerika pun juga bukannya tidak pernah kena serangan, tapi dalam hanya hitungan menit. Kalau tidak jam, itu sudah terisolasi serangannya, sistemnya sudah berfungsi kembali. Gitu. Baik, Mbak Nenden, meminta Menkominfo untuk mundur kan juga tidak menyelesaikan masalah ya. Tapi apakah Anda lihat untuk menyelesaikan masalah harus dimulai dari itu? Harus dimulai dari itu. Kalau tadi saya bilang harus tobat, itu benar gitu. Bagaimana harus mengakui kesalahan dan tidak melakukan hal yang sama di masa depan. Kenapa kemudian kita tetap dorong Menkominfo buat mundur? Ini sebagai salah satu simbol bahwa negara memang mau bertanggung jawab dan memastikan mereka tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan bodoh lainnya gitu ya. Dengan mengganti Menkominfo misalnya dengan orang yang lebih kompeten gitu ya. Tidak perlu hacker misalnya untuk menjadi Menkominfo, tapi setidaknya dia punya kapasitas manajerial, dia memiliki perspektif yang baik terkait keamanan dan memiliki komitmen sebetulnya terkait keamanan data ini menjadi sangat penting gitu ya. Kalau kita tahu orangnya tidak punya komitmen gitu dan hanya misalnya yaudah random aja dipilih misalnya untuk menduduki jabatan tersebut, ini jadi salah satu bencana lainnya gitu ya. Makanya kita sangat penting untuk selanjutnya gitu ya. Dan harapannya sebetulnya Jokowi yang memiliki wewenang untuk mereshuffle gitu ya, itu bisa melakukan hal ini, kemudian nanti memilih orang yang memang tinggal berapa bulan ini? No problem. Kalau nggak mau mundur di reshuffle, mendingan gitu? Betul, mending kayak gitu. 3 bulan itu bukan waktu yang singkat menurutku. Dalam 3 bulan masih mungkin ada serangan-serangan selanjutnya yang kalau misalnya tidak dimitigasi dari sekarang bisa jadi lebih parah gitu. Jadi aku rasa mau 3 bulan, mau 2 bulan, kalau memang ada komitmen terhadap keamanan data, ya ini harus dilakukan secepatnya. Baik, pesan buat pemerintahan saat ini. Tadi Mas F sempat bilang, kalau bisa di-scoring, tingkat keamanan sistem siber di kementerian lembaga kita cuma berapa? Ya, 30%. 30%. Itu pun dibantu sama doa. Itu pun dibantu sama doa? Iya. Ya Allah, ya kan? Dana operasional awal apa doa benar-benar berdoa kepada Berdoa. Jadi level 1 sampai 10, 3 nilainya gitu. Itu pun sudah dibantu doa. Jadi 70%-nya pemerintah harus ngapain, Mas? Pembenahan sih, baik dari infrastruktur, pendidikan juga, pemilihan pemangku jabatan juga, gitu, regulasi yang lebih ketat, keamanan data ya, kayak gitu. Terus insiden handler, gimana ada insiden kayak gitu. Gimana pengambilan tindakan task force atas insiden, apalagi dengan PDN ini kan harus ada data center yang biasanya monitoring ya gitu kan. Nah, biasanya kan kalau monitoring itu ada anomali ya. Harusnya dengan data seperti ini ada anomali sedikit, itu langsung ditindaklanjuti. Mas F tadi bilang Indonesia tidak kekurangan orang pintar sebetulnya untuk menjaga keamanan siber kita. Jadi apakah ini yang sebetulnya harus digunakan oleh pemerintah, dimanfaatkan bukannya tidak dimanfaatkan? Ya. Sebenarnya pemerintah lebih low profile lah atau rendah hati lah sama bisa loh ini dirangkul sebenarnya kan? Iya bisa, mereka bisa dirangkul. Mereka bukan orang jahat, mereka orang baik, mereka orang pinter. Oke, baik. Kecuali yang black hat ya. Iya. Pak Pratama, kalau mau mengatasi kebodohan ini dimulai dari mana, Pak? Kalau menurut saya harus ini ya, mulai ada brainstorming gitu, cuci otak, pikiran kepada para pejabat kita di seluruh jajaran kementerian lembaga untuk mengerti bahwa ancaman cyber itu nyata gitu.
Musuh kita itu bukan orang-orang yang nanti akan ngebom Indonesia, mau nyerang Indonesia, ngerodal Indonesia kayak Rusia, Ukraina, Israel, Palestina. Enggak. Musuh kita itu ya kayak gini nanti nih. Ini baru salah satu infrastruktur kritis di pemerintahan loh. Nanti kita belum ngomongin perbankan. Kita belum ngomongin masalah utilities. Gimana kalau PLN dibikin blackout? Kita belum ngomongin masalah transportasi. Gimana kalau bandara dikuasai oleh hacker dan lain-lain gitu. Artinya apa? Kita harus berpikir ancamannya nyata. Sehingga kalau kita memiliki security awareness yang baik, kita ini akan mulai ini bertindak. Oh iya, kita harus beli peralatan yang benar. Oh, kita harus nempatin orang-orang yang benar. Oh, kita harus bikin policy yang tepat gitu. Oh, kita bikin regulasi yang bisa menjaga negara kita gitu. Oke, semuanya harus cuci otak, tahu bahwa ini sangat penting ya. Terakhir, Mas Hensat, oke, pemerintahan Pak Jokowi tinggal beberapa bulan lagi. Kita masih punya harapan di pemerintahan Pak Prabowo nanti. Pesannya untuk pemerintah Pak Prabowo supaya ini tidak terjadi lagi harus dimulai dari mana? Apakah menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat? Ya itu cocok sih, tapi untuk ini saya mau menyampaikan 3 hal. Yang pertama, Pak Budi Ari tuh memberantas judi online terusin aja. Oke. Jangan terganggu sama begini-beginian, itu harus kita apresiasi. Makanya jangan mundur ya. Ya, bukan itu. Bukan itu, jadi kalau judi online berantas saja. Kalau masalah mundur terserah dia lah. Kan dia relawan ya. Nah terus kemudian yang kedua, kalau dari bahasa komunikasinya, saya kok punya feeling ini bukan orang jauh lah. Apanya? Bahasa komunikasi si hacker itu baik banget. Ini NKRI banget loh. Hackernya tuh dia ngasih tahu semuanya. Terus ya udah deh kalau nggak bisa bayar, udah nggak apa-apa gitu. Jadi ini orang baik banget nih. Jadi NKRI ini. Kemudian yang ketiga, Pak Prabowo itu nanti pada saat memimpin negeri ini, pilihlah orang yang tepat memang. Dan orang-orang yang benar-benar paham apa yang harus dilakukan demi keamanan negara, demi kita semua. Jadi jangan cuma bansos saja. Data juga harus diurus nih. Supaya apa? Terus nggak pakai data, Bos. Iya. Apalagi begitu. Nah itu kan kalau ketukar-tukar repot tuh. Baik. Jadi menurut saya sekali lagi, Oke. tempatkan orang yang tepat. Oke. Memang untuk bukan saja kemajuan negara, tapi juga untuk kemaslahatan rakyat banyak. Oke, kita kasih tepuk tangan buat diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Mbak Nenden, terima kasih sudah hadir dalam diskusi kontroversi hari ini. Pemirsa, kebodohan jangan dipelihara. Data nasional jangan dikelola ugal-ugalan kalau negara tidak mau kelimpungan. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa di kontroversi selanjutnya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.